Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam. Ada apa ini urusan? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ntar malam ada maulid, ente mau ikut kagak? Maulid bidah itu kayak gitu. Kagak udah jelas banget hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang orang mengadang-adakan suatu perkara yang perkara itu kagak ada di agama lagi, maka perkara itu ditolak. Jangan ikut-ikutan dah, tersesat lagi loh. Dia bukan kayak gitu dia. Nih ente tahu kagak ente ngomong bid'ah dalilnya dari mana? Dari mana kalau boleh tahu tuh, Bang? Nih kasih tahu nih, badius samawati wal ard, Allah berfirman tuh. Asal katanya dari badi tuh ya, dari bid'ah yang menciptakan artinya. Maksudnya menciptakan gimana? Yang tadinya dia enggak ada, diada-adain. Betul. Sekarang ane mau tanya sama ente nih ya. Man ahdasa, coba ente artiin. Mannya siapa? Ahdasa. Ada tanya yang mengadakan suatu perkara Fi amrina, di dalam agama kita hadza ma laysa minhu, yang ada di zaman Nabi. Salah. Maksudnya itu apaan? Di situ tuh yang yukhaliful lil kitab was sunnah, yang mana perkara tersebut menyalahi kitab, menyalahi Al-Quran dan sunnah, itu baru disebut kayak gitu dia. Makanya yang tadi ente bilang nggak bisa disebut kayak gitu. Ini aneh kasih contoh nih. Dulu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sholat berjamaah bersama para sahabat. Ketika i'tidal baca Sami Allahu liman hamidah. Benar. Iya. Ada salah seorang sahabat baca Rabbana walakal hamd. Bangor. Iya tuh bangor. Sahabat tuh bilang bangor. Iya. Nih aneh kasih tahu ente. Apakah Nabi negor di situ? Pasti negor. Ada. Salah ente. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ila qad ra'aitu bid'an wa salasina malakan yastasabakuna ayyuhum yaktubu awalan. Kata Nabi, ane lihat 30 malaikat lebih tuh rebut-rebutan tuh buat nulis tuh kalimat. Jadi ente enggak bisa bilang itu bid'ah. Selama itu enggak menyimpang enggak masalah dia. Lagian nih ente ane kasih tahu, makanya dia Bang Aji makan permen ngaji dulu baru komen. Buset dibantuin gue ini. Ya, emang ente tahu nih bid'ah terbagi menjadi berapa? Ente terbagi jadi berapa emang? Coba kasih tahu aneh. Aneh kasih tahu ente jangan marah nih. Siap. Ya, aneh belajar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, al bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela. Fama wafaqa li sunnah fa huwa mahmud. Apa yang cocok sama sunnah sesuai sejalan, itu disebut mahmud. Wa ma yukhalifu li sunnah fa huwa mazmum. Yang dia menyalahi sunnah baru itu disebut mazmum. Sampai sini paham? Sampai sini paham. Tapi kan maulid kagak ada di zaman Nabi, berarti ya khaliful sunnah dong. Ente ngomong kayak gitu, emang ente tahu di dalam maulid ngapain gue ikut maulid? Ngapain bid'ah itu? Mana dalilnya? Emang susah kalau ngomong sama orang bangor. Ya. Aneh kasih tahu ente dalilnya nih. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wala junubikum. Kita aja suruh zikir sama Allah diri boleh. Lah zikir. Coba tuh. Nih aneh kasih tahu ente nih ya. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW, Rasul nih lagi duduk bersama para sahabat Ansor. Sahabat Ansor suruh diri semuanya. Sahabat Ansor, kumu ila sayyidikum. Diri kalian, hormatin Tuhan kalian. Dari situ kita tahu kita belajar bahwasannya Rasul ngajarin kita buat hormatin pemimpin. Dengan cara apa? Hormatin pemimpin kita dengan cara berdiri. Kita baca sirah Nabi berdiri bukan karena apa-apa, tidak lain dan tidak bukan adalah menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kita. Sampai sini paham? Iya. Bang jalan-jalan menaiki mobil. Di dalam mobil ada serepnya satu. Berapa banyak lo punya dalil? Gue bantain satu persatu. Dia kalau ada baju di ladang, bajunya tapi di Cikini. Cakep. Kalau emang ilmu lu segudang, coba tunjukin bawa kemari. Wah, ini dalil ana ambil dari Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, ambil, amalin, boleh. Tapi apa yang Rasul larang, lu jauhin deh buru-buru. Kan kayak gitu dia. Maksudnya di situ yang dilarang. Ente perhatiin tuh kalimat. Bener. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul kita ambil, kita jalanin. Emang harus diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul cegah, Rasul larang, baru kita jauhin. Enggak ada wa ma tarakahu Rasul fantahu, enggak ada. Ulama juga sepakat enggak ada tuh kalimat kayak gitu dia. Makanya dia di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallah fi kitabihi fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram. Ma sakata anhu fa huwa afun. Faqbalu minallah afiyatahu." Nabi ini negesin
Apa yang Allah halalin di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran halal. Iya pasti halal. Allah halalin. Halalin. Wa ma harrama fa haram. Iya, Yang pasti Allah haram. haramin pasti haram. Haram. Nih, poinnya di sini dia. Apa Ente ante? garis bawah ini dia. Coba lihat kuping. Lah iya sekilo itu. Bujuk. Iya. Gue sliding lu. Iya. Nih poinnya di sini dia. Wa ma sakata anhu afun. Apa yang Allah diam dalam artian bukannya Allah diam ya. Maksudnya Allah enggak nyebut tuh haram atau halal. Itu afun. Ada ampunan di situ. Faqbalu minallah afiyatahu. Kita ambil, kita terima tuh ampunannya. Makanya ulama ente juga ngomong. Siapa ulamanya ente so tahu banget. Ibnu Taimiyah. La Tamiyah. La Tamiyah mah apaan? Mainan SD. Ya, Lu nyebut sembarangan baik. ya ente yang sembarangan Tamiyah. Lah. Ente itu mainan emang bener. Emang bener. Ibnu Taimiyah ente nggak boleh sembarangan dia. Tuh biar begitu Ibnu Taimiyah dia di akhir hayatnya taubat dia. Dia tobat. Iya, jasanya juga besar di dalam agama. Beliau berkata apa? Inda qala fi dzalika fa innahu minasyar'i la minal bid'ati syar'iyyah. Wa in kana qad fa'ala ba'da wafatin nabi. Kalau misalnya hal tersebut masih menyangkut kepada Allah dan Rasulnya, masih masuk dalam perintah Allah dan Rasulnya, itu nggak bisa disebut bid'ah. Sekalipun tuh kerjaan, sekalipun tuh kelakuan, dilakuinnya setelah wafatnya Rasul. Ente biar paham nih. Ane kasih lagi nih, ente kalau masih nggak percaya juga, ane kasih dalil nih yang top nih pokoknya deh. Top brand, top marko, top Jos Parjos geng pokoknya. Bujuk. Parjos kayak gitu. Hai. Nih ane kasih tahu ente nih, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang berbuat kebaikan, dia buat kebaikan, dia dapat pahala. Orang yang ngerjain lantaran dia dapat pahala juga kita dari dia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'an. Siapa orang yang berbuat kelakuan buruk, dia bikin kelakuan buruk, orang-orang ngikutin dia nih, dapat dia dosanya dari orang tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa orang tersebut. Sampai sini paham gak nih dia? Oh, paham. Itu aneh tahu itu hadis. Tapi kalimat sunnah hadis itu yang apa? Yang ada di zaman Nabi. Berarti yang kayak gitu-gitu bid'ah. Mana aneh punya dalil? Ya, jangan kayak gitu. Nih, Iya. aneh kasih paham dulu nih ente. Iya, Mungkin kasih orang paham. harus dikasih paham nih. Iya. Nih, dia ente belajar nahwu enggak? Wah, belajar. Belajar bahasa Arab kagak? Gua belajar juga. Belajar kan? Iya. Itu bid'ah di zaman Rasul enggak ada. Tapi yang tadi aneh bilang bid'ah terbagi menjadi dua, ada mahmud, ada mazmum. Kalau misalnya kita belajar bahasa Arab mahmud, karena kenapa? Itu perantara kita buat mahamin syariah. Di situ tuh ada kalimat sunnah. Sunnahnya nakirah apa marifah? Aneh tanya. Oh, pasti nakirah. Nakirah apa? Aduh, kemarin aneh lagi nyanyian tiduran. Tuh. Iya. Ngaji ketiduran ini sebabnya. Ngaji ketiduran udah ngajinya sehari libur seminggu. Bujuk. Susah orang kayak gini. Nah, coba. Ya aneh kasih tahu sunnah di situ tuh nakirah betul kata ente. Tapi ente nggak tahu kan nakirah tuh ismun lisain ghair muayyanin. Maksudnya gimana? Dia punya makna menyeluruh. Pokoknya setiap amal baik, sekalipun itu Rasul udah meninggal, kita ngerjain, orang ngeliat kita, dia ngerjain amal kebaikan nih. Jadi berbuat baik gara-gara kita dapat pahala dari dia. Kenapa? Ad-dal alal khair kafaili kata Rasul. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Makanya dia baca koran di belenggu, belenggunya bau sangit. Jadi orang jangan belagu, ilmu lu sedikit kayak Iya. Iya. Katain lagi. Iya. Iya, jadi begitu.